sekarang ekonomi agak kurang baik. Mohon Ustadz kongsikan amalan yang membuka pintu rezeki dan juga berkongsi perkara-perkara yang menutup pintu rezeki. Oh, dia cerita pintu lah. Itu ada buka, ada tutup. Datanglah seorang yang dililit utang. Ya Rasulullah, aku ni susah, dililit utang. Apa doa yang aku baca? Kata Nabi, minta perlindungan daripada 8. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dala'id daini wa ghalabatir rijal. Minta daripada 8. Allahumma inni a'udzubika minal hammi, selamatkan aku daripada susah hati, wal hazan, segala kesulitan dan kesulitan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi, lemah, wal kasal, malas, wal jubni, takut, wal bukhl, pelit, wa dala'id daini, dililit utang, wa ghalabatir rijal, dikuasai orang lain. Bila kita dah dililit utang, maka kita dikuasai orang lain, maka kita minta yang 8. Tapi jangan cuma baca doa saja, fahami maknanya. Ustaz, saya dah baca doa ni sebulan, kenapa hutang tak juga terbayar? Awak baca saja, tak kerja. Orang yang berusaha tapi tidak berdoa sombong. Bekerja pagi, petang, siang, malam, tak ada mau berdoa, sombong. Orang yang hanya berdoa tak mau bekerja, pesong. Oleh sebab itu dua-dua mesti kita buat. Tapi kan rezeki sudah dijamin Allah. Betul, ini rezeki dijamin Allah. Ini rezeki saya, air untuk saya, ditakdirkan untuk saya, memang sudah dijamin oleh Allah SWT. Garanti ini punya Abdul Somad, tertulis di Lauhul Mahfuz, Abdul Somad. Tapi bila tak ada usaha nak buka tutup, nak masukkan dalam, boleh ke tengok aja masuk ke mulut? Mesti ada usaha. Oleh sebab itu maka banyak-banyak beribadah. Falyabudu rabb hadzal bait. Banyak-banyak engkau beribadah menyembah Allah. Kalau ibadah kau lakukan, Allah akan beri engkau doa. Apa dia? At'amahum min ju'. Bila engkau lapar, dia bagi makan. Wa amanahum min khauf. Bila engkau takut, dia beri engkau rasa aman. Kita kan dunia ni cuma 2 saja. Lapar, takut. Lapar, takut. Bila dah kenyang, takut pun hilang. Takut anak tak sekolah, takut bila nanti lepas dia tak kerja, takut nanti kerja dia tak kaya. Takut. Hidup ini yang penting cukup saja. Cukup beli kereta, cukup beli rumah, cukup nikah, cukup punya anak, cukup nikah sekali lagi. Cukup. Maksudnya bini dia yang pertama meninggal dunia. Jangan nak marah saja. Wa amanahum min khauf. Aman daripada segala takut. Tapi syarat dia apa? Falyabudu, banyak-banyak beribadah. Susahkah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan air dari tanah yang kering, batu? Tapi kalau Allah berkehendak, bukan dari tumit engkau air itu keluar, wahai Hajar. Hajar naik ke bukit Safa, turun naik ke bukit Marwah, tak ada air. Tapi air itu datang dari tumit budak kecil yang belum pandai berjalan, dari tumit Ismail. Tapi tumit Ismail, dia tengok air. Apa kata Hajar? Zamzami. Berkumpullah air, berkumpul. Air itu berkumpul 3.800 tahun. Air itu tak kering. Tapi jangan gara-gara mendengar cerita ni, esok dia tak ada. Awak kenapa tak kerja? Kenapa tak pergi office? Kata Ustaz Somad, bukan dari tumit kita rezeki itu datang, dari tumit budak kecil. Betul, dari tumit budak kecil. Tapi tumit yang besar ini melangkah dulu ke Safa, melangkah dulu ke Marwah, pergi ke Safa, pergi ke Marwah. Dah tak ada bahan. Padahal ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, anaknya Nabi Ismail alaihissalam, istrinya perempuan solehah Hajar, 3 orang baik. Hajar tak ada angkat tangan, ya Allah bagilah air ya Allah, tak. Tapi apa yang dilakukan Hajar? Naik ke bukit Safa, naik ke bukit Marwah, usaha, doa, fatawakkal ala Allah.
Apa yang menutup pintu rezeki, Ustaz? Allah sudah tetapkan rezeki kita. Kenapa rezeki itu batal? Kenapa Allah tutup pintu rezeki? Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin. Allah tidak merubah rezeki itu. Lalu siapa yang merubahnya? Kita yang merubah karena perbuatan maksiat. Ini ayatnya. Walau anna alal qura amanu. Kalaulah penduduk suatu negeri itu beriman, wattaqau, takut kepada Allah, la fatahna, kami bukakan barakatin minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Walakin kazzabu, manakala mereka dustakan ayat kami, manakala mereka sunyikan masjid kami, manakala mereka biarkan anak-anak yatim kami, akhadnahum, kami cabut. Kenapa Allah cabut barakah? Kerana fadzalikal ladzi yad'ul yatim, membiarkan anak yatim, membiarkan masjid, membiarkan orang susah. Maka inilah penyebab pintu-pintu rezeki ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu fi aunil abdi. Allah akan sentiasa menolong seorang hamba. Apa syaratnya? Maka al-abdu fi auni akhi, selama hamba itu mahu menolong saudaranya. Engkau sanggup membeli kereta yang mewah, sanggup membeli rumah yang besar, sementara anak yatim fakir miskin tak makan. La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman, tak beriman kata Nabi, hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu seiman, ma yuhibbu li nafsi, sama seperti sayang pada diri sendiri. 3. Mana yang lebih utama antara amanah dan rasa kasihan? Kita diamanahkan untuk menjaga satu institusi agama, membayar gaji pekerja. Ada di antara pekerja yang kurang komited dan gagal menunaikan tanggung jawab bekerja mengikut standar yang ditetapkan, walaupun diberi teguran dan nasihat berulang kali. Berapa kali? Hampir 10 tahun. Kalau ikut amanah, rasanya saya mesti buang pekerjaan. Tapi rasa kasihan, kerana nanti bagaimana dia nak menanggung anak, istri, mana yang lebih utama Ustaz? Amanah atau kasihan? La takhunullah, jangan kamu khianati Allah. Wa rasul, khianati Rasul. Wa takhunu amanatikum, kamu mengkhianati amanahmu. Wa antum ta'lamun, dan kamu tahu. Maka oleh sebab itu kita mesti ada punishment, ada hukuman. Bila kamu tidak laksanakan ini, maka akan potong 10%. Bila 2 kali, 20%. Bila 3 kali, dalam Islam pun ada hukuman. As-sariqu, pencuri laki, was-sariqatu, pencuri perempuan, potong aydiyahuma, potong tangannya. Ada hukuman. Sebab manusia ini dia tidak akan takut, dia tidak akan jerah, dia tidak akan berhenti bila tak ada hukuman. Bahwa kita ada rasa kasih, ada kasih sayang, ya. Tapi bila dia tidak berhenti dari pengkhianatannya, dia akan bekerja tidak sesuai standar, maka kualiti produk akan berkurang. Kita ada zalim pada orang banyak. Rasa kasihan pada satu orang, yang kita kasihan 3 saja. Dia, anaknya, bini dia. Tapi produk yang tak baik sudah zalimi orang banyak. Kasihan kita pada 3 orang membuat kita aniaya pada banyak orang. Ingat, ada orang yang mati menghadap Allah, sembahyangnya banyak, puasa sunatnya banyak, zikirnya banyak, baca Qurannya banyak, tapi hilang. Sebab apa? Sebab amal yang banyak tadi diambil oleh orang-orang yang dia khianati. Maka kasihan boleh, tapi gara-gara kasihan kita tidak menjadi amanah, kita sudah berubah menjadi khianah. Lalu apa solusi? Apa yang dapat kita lakukan? Kita bagi dia peringatan. Bila awak tidak kerja sesuai standar, potong. Bila tidak sesuai lagi, bila tidak kita lakukan ini, maka na'udzubillah, rasa kasihan kita sudah membuat kita tidak amanah. Apakah Nabi SAW pernah melakukan ini? Ya. Pulang kembali daripada Yaman. Ini kambing saya, ini kambing zakat, ini unta zakat,
ini kambing saya. Kalau ikut kasihan, tentu Nabi akan berkata, ambillah, saya kasihan tengok engkau, sebab engkau jalan jauh daripada Yaman. Tapi Nabi tidak. Apa kata Nabi SAW? Apakah bila engkau duduk di rumah bapamu, duduk di rumah bundamu, apakah mungkin orang akan datang memberikan engkau hadiah ini? Tentu tidak. Engkau dapat kambing ini sebab engkau adalah amil zakat. Maka Nabi SAW marah. Kemarahan Nabi bukan berarti Nabi tidak kasihan. Nabi itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi kasihan, tapi tidak ingin mengkhianati amanah. Maka hati-hati antara kasihan dan amanah.